Keesokan harinya di Mansion Alexander. Di pagi hari itu semua orang bersiap-siap akan pergi berlibur dengan tujuan tertentu. Queen yang telah selesai mengepa beberapa pakaian untuk keluarga kecilnya dan termasuk sudah mengurus anaknya yang sekarang terlihat sangat menggemaskan dengan pakaian yang dipakaikan oleh Queen pada kedua putranya. Ya ampun, tampan dan menggemaskan anak mami ini. Ucap Queen tersenyum melihat anaknya sudah berpakaian dengan hasil karyanya, membuat anaknya terlihat menggemaskan memakai baju dan celana yang terbuat dari sutra yang sangat lembut. Sekarang mami yang berdandan, ya sayang, ucap Queen sambil mencium kedua anaknya. Sedangkan Kenzo tengah mandi dan akan bersiap-siap juga. Sesaat kemudian, Kenzo yang telah rapi dengan pakaiannya melirik ke arah ranjang yang terdapat kedua putranya. Gemoynya anak Dedi ini, ucap Kenzo gemas, terus mencium kedua baby itu, membuat baby Gabriel memukul wajah sang Dedi. Kau ini dicium aja tidak bisa, lihat adikmu tidak masalah sama sekali. Gerutu Kenzo kesal karena sebenarnya dia juga tidak tahan. Melihat anaknya yang sangat menggemaskan membuat dia tidak berhenti mencium babynya. Sayang, sudah siap belum? Tanya Kenzo. Bentar lagi Hani, ini mau siap-siap nih, ucap Queen. Iya sayang, ucap Kenzo sambil menggendong baby Gabriel. Kenapa kalian sangat menggemaskan? Ucap Queen Ucap Kenzo mencomot pipi baby Gabriel. Dengan baby Gabriel yang tersenyum sangat suka jika dia diajak bicara. Di kamar lain. Sayang, masih lama apa enggak? Ucap Saga kesal karena sangat lama istrinya berdandan. Sebentar sayang, tinggal lipstik nih, ucap Agatha sambil memakai lipstik di bibirnya. Dandan aja sampai setengah jam maunya. Guru Saga tidak tapi tak terdengar oleh istrinya. Sayang, pakaian kita sudah kamu siapkan kan? Tanya Saga saat melihat istrinya yang telah selesai berdandan. Sudah sayang, tenang aja, ucap Agatha mendekati suaminya. Ayo, kita turun ke bawah, ucap Saga dan diangguki oleh istrinya. Di lantai bawah, semua sudah siap, ucap Kenzo. Sudah siap tuan, ucap serentak Saga dan James. Bagus. Sudah sesuai dengan yang aku perintahkan, ucap Kenzo menatap keduanya. Semua sesuai rencana yang sudah Tuan perintahkan, ucap Saga dengan tegas. Bagus. Sekarang ayo kita berangkat, ucap Kenzo melangkah dan diikuti oleh mereka semua menuju mobil yang telah disiapkan. Di tempat lain, ini diminum obatmu, ucap Lingga pada Tuan Alexander yang duduk di kursi roda karena lumpuh, sedangkan yang diajak bicara hanya diam saja. Kenapa aku tidak tega melihatnya dan aku tidak tega memberikan obat yang palsu seperti yang diperintahkan oleh Tuan? Batin Lingga menatap Tuan Alexander. Sebenarnya ada apa denganku? Batin Lingga bingung. Aku harus mencari tahu siapa sih sebenarnya suami istri yang ditahan oleh Tuan. Katanya mereka ini kelemahan musuhnya. Tapi mengapa Tuan tidak langsung memancing agar musuhnya itu datang? Gumam Lingga penasaran. Ia langsung melangkah ingin bertemu dengan tuannya. Sampai di depan ruangan tuannya, Lingga yang ingin mengetok pintu, ia urungkan karena melihat pintu tidak tertutup rapat dan mendengarkan orang yang berbicara itu di dalam. Hahaha, kau sangat pintar, Dava. Dapat menaklukkan keluarga itu, ucap Raka, yaitu kakak kandung dari Dava. Hahaha, aku tidak bisa dianggap remeh oleh musuhku, dan sebentar lagi keluarga itu akan kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Ucap Dava tertawa terbahak-bahak karena senang rencananya selama ini berjalan dengan mulus. Terus kau apakan anak Tuan Alexander? Ucap Raka penasaran. Raka tidak seperti Dava yang memiliki sifat jahat terhadap musuhnya. Sedangkan Raka hidup dengan normal tanpa mengganggu siapapun. Aku akan membuat mereka saling membunuh, ucap Dava menyeringai. Sebenarnya keluarga Alexander itu siapa? Dan siapa anak yang mereka maksud? Batin Lingga bertanya-tanya dengan sangat penasaran. Kau benar-benar sangat cerdik.
bisa menguasai salah satu anaknya. Aku bingung kenapa mereka tidak mengatakan kalau Lingga itu anak mereka. Ucap Raka penasaran. Hahaha. Kalau mereka mengaku di depan Lingga kalau mereka orang tuanya, dipastikan mereka akan kehilangan putranya yang sekarang menjadi budakku. Ucap Dava sangat senang. Berarti kau mengancam mereka? Tanya Raka. Hahaha, kau sangat pintar bisa menebaknya, ucap Dava dengan senang. Apa? Berarti selama ini aku hanya dijadikan budaknya dan mereka adalah orang tuaku. Gumam Lingga gemetar dan langsung berlari kembali ke tempat di mana Tuan Alexander itu disekap. Aku akan membunuhmu karena telah membuat orang tuaku menderita selama ini. Gumam Lingga menangis selama ini. Ia sangat merindukan orang tuanya yang ingin bertemu, tapi dia tidak tahu siapa dan di mana orang tuanya. Lingga melaju cepat mengendarai mobilnya menuju markas. Sampai di markas, Tuan, kenapa kembali lagi? Sapa salah satu penjaga markas. Ada yang ketinggalan, ucap Lingga dingin dan langsung pergi. Setelah sampai, Lingga langsung membuka kamar di mana Tuan Alexander itu disekap. Tubuh Lingga gemetar melihat orang yang ada di dalam kamar itu. Dia mengusap air matanya dengan tangannya sebelum menemui dedinya. Sebelum itu, dia merogoh HP-nya menonaktifkan CCTV kamar itu melalui HP-nya dan tak lupa juga dia menghapus rekaman CCTV saat tadi dia menguping pembicaraan tuannya. Setelah selesai, dia melangkah pelan menuju orang yang duduk di kursi itu dengan tatapan kosong. Lingga langsung bersujud di depan Tuan Alexander, membuat Alexander terkejut tapi tidak mampu berkata. Dad. Lirih Lingga meraih tangan Dedi dan langsung memeluk Tuan Alexander sambil menangis karena tidak tahan. Dad, maafkan aku. Lirih Lingga terisak membuat Tuan Franz terkejut. Kamu? Lirih Franz. Iya, Dad, aku sudah tahu semuanya. Ucap Lingga menangis mencium tangan dedinya. Aku akan membalas mereka semua, Dad. Ucap Lingga terisak. Mamimu? Lirih Franz Alexander. Iya, Dad, akan mencari keberadaan Mami. Ucap Lingga sambil mengusap air matanya dengan kedua tangannya. Aku akan menghancurkan mereka, Dad. Ucap Lingga dengan air mata yang mengalir terus-menerus sambil berlutut di depan dedinya. Tuan Alexander yang mendengar jika anaknya sudah tahu semuanya, membuat dia sangat senang karena selama ini dia tidak pernah berbicara pada siapapun dan tak mau mendengarkan apa kata orang-orang kepadanya. Dia hanya diam seperti bisu. Cari tahu di mana kakakmu, lirih Franz. Kakak, apa aku memiliki saudara? Ucap Lingga sambil menyeka air matanya. Iya, cari tahu di mana kakakmu, karena dia yang bisa membunuh semua yang menjadi musuh kita. Ucap Franz dengan yakin. Apakah musuh yang selama ini yang diincar oleh Tuan Dava, yaitu kakakku sendiri? Tanya Lingga penasaran. Iya, kau benar nak, ucap Franz mengangguk. Berarti orang yang berkuasa itu kakakku sendiri, Dad. Ucap Lingga tersenyum dan dibalas anggukan oleh dedinya. Dedi sangat kagum dengan kakakmu yang bisa membangkitkan semua yang dulu aku bangun, baik perusahaan atau markas, dan sekarang menjadi orang yang sangat ditakuti. Ucap Alexander tersenyum. Iya, kau benar, Dad. Makanya selama ini Tuan Dava tidak berani mengadu perang dengan musuhnya yang satu ini. Ucap Lingga mulai mengerti dengan situasinya. Aku yakin pasti kakakmu sudah mengetahui tentang kita. Ucap Franz tersenyum. Hah? Bagaimana bisa? Ucap Lingga terkejut. Dia orang yang hebat, baginya masalah seperti ini hanyalah masalah kecil. Ucap Franz selalu tersenyum. Ia tahu betul dan masih sangat ingat saat Kenzo masih kecil memiliki perawakan yang kejam. Kalau seperti itu bisa jadi kakakku sudah menemukan Mami. Ucap Lingga menerka-nerka membuat Tuan Franz tersenyum. Untuk keamanan markas ini saja sudah dikendalikan oleh kakakmu. Ucap Franz tersenyum. Apa? Teriak Lingga terkejut membuat dedinya menutup. Maaf, Dad, tapi bagaimana bisa secepat itu? Ia mengetahuinya. Ucap Lingga benar-benar tidak percaya serta kagum pada kakaknya. Dari mana Dedi tahu? Tanya Lingga penasaran. Setiap Dedi duduk di balkon kamar, Dedi melihat ada yang selalu melihat markas ini dari jarak jauh. Ucap Franz tersenyum. Astaga, aku benar-benar memiliki kakak yang hebat, ucap Lingga bangga.
membuat Franz tersenyum. Dad, nama kakakku siapa? Dan kenapa aku tidak pernah berjumpa dengannya? Tanya Lingga beruntun dan juga penasaran. Nama kakakmu Kenzo. Kalian tidak pernah berjumpa karena saat kecelakaan itu kau masih dalam kandungan, ucap Franz memandang anaknya. Oh, pantas tidak pernah berjumpa, ucap Lingga mengangguk. Coba cari akses yang bisa menghubungi kakakmu. Jika bisa, pasti lebih mudah kita menghabisi musuh, ucap Franz. Iya, kau benar, Dad, ucap Lingga mengangguk. Tapi bagaimana caranya? Ucap Lingga bingung. Kakakmu memiliki perusahaan, carilah datanya. Walaupun hanya nomor telepon, ucap Franz. Ah iya, kenapa aku tidak kepikiran ke situ? Tapi Dad, kakak orang yang hebat, dipastikan keamanan perusahaan mereka tuh sangat ketat dan tidak bisa diakses sama sekali. Ucap Lingga dengan bingung. Iya sih, kau benar juga, ucap Franz ikut kebingungan. Dad, akan aku cari nanti solusinya. Sekarang aku pergi dulu karena aku sudah lama di sini, Dad. Ucap Lingga. Oh iya, kau benar. Jangan sampai mereka curiga. Ucap Franz yang diangguki oleh Lingga. Dad, tapi bagaimana dengan kakimu? Apakah masih tidak bisa berjalan? Tanya Lingga dengan sedih. Kau tenang aja, kakiku sudah sembuh berkat obat yang selama ini kau beri. Ucap Franz tersenyum. Benarkah, Dad? Ucap Lingga senang. Iya, nak, ucap Franz. Syukurlah kalau gitu. Untung aku tidak mengikuti apa kata Tuan Dava yang memberikan pada Dedi obat yang palsu. Ucap Lingga dengan lega. Iya, nak, Dedi tahu. Walaupun kau tidak tahu siapa Dedi sebelumnya, Dedi tahu kamu memiliki hati nurani yang tak sanggup menyiksa orang. Ucap Franz tersenyum. Iya, Dedi benar. Ucap Lingga tersenyum. Sudah pergi sana, nanti kamu dicariin. Ucap Franz yang diangguki oleh Lingga. Aku pergi ya, Dad. Ucap Lingga melangkah pergi dari kamar. Ya Tuhan, terima kasih kau telah menjawab setiap doaku. Batin Franz tersenyum. Di perjalanan, Hani, kita naik pesawat apa? Tanya Queen masih bingung. Iya, naik pesawat terbang lah sayang. Ucap Kenzo santai membuat mereka menahan tawa terkecuali Queen yang kesal dengan jawaban suaminya. Iya Hani, kalau itu aku juga tahu naik pesawat terbang. Maksud aku pakai pesawatmu atau yang umum? Tanya Queen kesal membuat Kenzo tersenyum senang menjahili istrinya. Sayang, pesawatku tidak bisa terbang. Bisik Kenzo membuat Queen melototkan matanya. Kau ini beda yang aku tanyakan, beda pula jawabanmu. Ucap Queen benar-benar kesal. Au, au, sakit sayang. Rengek Kenzo karena Queen menjewer kuat telinga suaminya sampai memerah saking Queen kesalnya. Sedangkan yang lain hanya dia menjadi penonton melihat kelakuan keluarga kecil itu. Di, ucap baby Gabrian tertawa senang sambil menepuk-nepuk tangan mungilnya melihat dadinya disiksa. Masih mau masih mau berkata yang gak benar? Ucapkin menatap tajam suaminya membuat nyali Kenzo menciut. Hei boy, kau sangat senang ya Dedi kesakitan. Cetus Kenzo menatap wajah imut anaknya yang sedang menertawainya. Menertawi apa nak? Ucapkin mencium wajah baby Gabrian yang dalam dekapannya. Di hihi. Ucap baby Gabrian tersenyum dengan tangan mungilnya menunjuk Kenzo. Benar-benar membuat wajah Kenzo memerah malu. Tak ada yang pernah berani menertawaiku selain istriku. Nih anak untung anakku. Kalau bukan, udah kukirim ke Afrika. Batin Kenzo dengan kesal. Kau menertawai dedimu emang pantas digitukan nak, ucap Ken tersenyum. Sayang, yang aku katakan emang benar sayang, ucap Kenzo cemberut. Iya benar, tapi bukan itu yang aku maksud Hani, ucap Ken dengan kesal. Iya sayang, kita akan pakai pesawat pribadiku, ucap Kenzo tersenyum mendekap anak dan istrinya. Sayang, kita nanti menginap dulu atau langsung bertemu dengan mami, tanya Queen. Kita ke villaku dulu ya sayang untuk istirahat. Setelah itu baru kita menemui mami. Ucap Kenzo tersenyum sedangkan kedua baby itu hanya diam sambil tangan mereka bermain memegang baju kedua orang tua mereka. Sayang, kenapa anak kita tidak rewel seperti anak-anak yang lain? Ucap Queen penasaran. Ya beda lah, mereka bibit unggulku sayang. Sudah dipastikan mereka anak yang cerdas sayang. Ucap Kenzo dengan bangga membuat yang mendengar hanya menggelengkan kepalanya.
Iya, aku tahu itu Hani, tapi aneh aja. Biasanya bayi seumuran begini kan suka menangis, tapi baby kita menangis hanya haus dan mau pup atau buang air. Jelas Queen. Itulah sayang, baby kita ini anak yang pintar. Ucap Kenzo tersenyum dan mencium baby Gabriel dalam dekapannya membuat baby Gabriel tersenyum karena geli dicium terus. Hei boy, tak perlu menatap Dedi seperti itu. Cetus Kenzo serta bingung ditatap oleh anaknya. Langsung saja baby Gabriel memalingkan wajahnya membenamkan di dada maminya. Hahaha, kau menggemaskan sekali nak. Ucap Ken tersenyum memeluk gemas baby Gabriel dalam pendekapannya. Tadi melototkan matanya, sekarang seperti anak kucing. Ucap Kenzo malas melihat trik anaknya mendapatkan perhatian istrinya. Lihat aja, kalau sampai kalian mengambil semua perhatian istriku akan kukurung kalian di kandang kelinci. Batin Kenzo kesal menatap baby Gabriel yang bersembunyi dalam dekapan istrinya. Kenzo sangat cemburu pada siapa saja yang mendapatkan perhatian istrinya. Jika pada anaknya, ia hanya bisa pasrah. Mau marah, nggak bisa. Malah akan mendapatkan amukan dari istrinya. Tuan, kita sudah sampai di bandara. Ucap Saga berhenti tepat di bandara pribadi milik Kenzo. Ucap Kenzo. Hani, kenapa nggak ada orang-orang? Tanya Queen bingung sambil menggendong baby Gabriel. Sayang, kita kan pakai pesawat pribadiku. Ucap Kenzo tersenyum. Oh iya Hani, aku lupa. Ucap Queen cengengesan. Ya udah, ayo masuk sayang. Ucap Kenzo menarik dan menggandeng tangan istrinya sambil menggendong baby Gabriel. Semuanya bawakan barang kami masuk. Ucap Kenzo pada pengawalnya. Baik ketua, ucap serentak pengawal itu dan mereka langsung masuk ke dalam pesawat. Setelah masuk mereka langsung mengambil posisi duduk masing-masing. Ya ampun, di dalam aja seperti rumah mewah, batin Agatha yang kagum. Sayang, sebenarnya seberapa kaya Tuan Kenzo, bisik Agatha penasaran pada suaminya, membuat Saga tersenyum. 7 turunannya saja harta Tuan tidak akan habis-habis, bisik Saga sambil tersenyum. Astaga luar biasa, sayang, kau kan sekretaris serta asistennya, berarti gajimu sangat besar kan? Ucap Agatha tersenyum mengadipkan matanya. Kau ini kalau masalah uang, ucap Saga tersenyum mengelus lembut rambut istrinya. Ya kan, aku pengen tahu aja, dari kemarin tidak pernah kau kasih tahu. Ucap Agatha cemberut sedangkan Saga hanya tersenyum. Gajiku per hari miliaran sayang, bisik Saga. Apa? Pekik Agatha kuat membuat mereka semua yang ada di situ terkejut. Oe, oe, tangis kedua baby itu karena terkejut. Membuat rahang Kenzo mengeras melihat kedua babynya yang sangat terkejut. Kondisikan suaramu, bentak Kenzo menatap tajam pada Saga dan Agatha. Membuat Agatha sangat takut melihat wajah Kenzo yang menyeramkan saat dia marah. Sayang, jangan menangis ya, ucapin berusaha menenangkan kedua putranya. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Agatha dengan mata berkaca-kaca bersembunyi dalam dekapan suaminya membuat Saga tidak tega dan langsung memeluk istrinya. Maaf tuan, istri saya tidak sengaja, ucap Saga menatap tuannya. Tidak sengaja kau bilang, dia berkali-kali membuat anakku terkejut dengan suaranya. Kau bilang itu tidak sengaja. Bentak Kenzo menatap mereka semua dengan wajah yang sangat menyeramkan. Saya akan menerima hukumannya tuan, ucap Saga tidak bisa melawannya. Membuat tangisan Agatha pecah. Bukan kau yang dihukum, tapi istrimu, supaya dia sadar diri. Bentak Kenzo dengan kemarahan yang sudah diubun-ubun. Tapi tuan, istri saya, ucap Saga terpotong. Pengawal, teriak Kenzo. Membuat Saga gelagapan takut istrinya kena hukuman. Iya, ketua. Ada apa? Ucap salah satu pengawal itu menunduk. Seret dia dan berikan hukuman yang setimpal. Bentak Kenzo dengan kemarahan yang sudah diubun-ubun. Plak, tamparan itu mendarat di pipi Kenzo membuat semua orang terkejut. Kau? Ucap Kenzo menatap tajam istrinya. Kenapa? Kau ingin menghukum temanku? Bentak Queen menatap tajam suaminya. Dia bersalah, makanya harus dihukum. Ucap tegas dari Kenzo. Baik, dia sahabatku, tapi tak kau anggap. Aku tahu kau memiliki segalanya, tapi aku istrimu, maka hargailah orang-orang yang menjadi bagian dariku, seperti sahabatku. Jika kau tidak menganggapnya, maka tinggalkan aku. Ucap Queen tegas dengan tatapan yang tajam. Nona, ucap Saga tertahan. Ayo kita keluar, ucap Queen pada Agatha yang menggendong kedua putra yang sudah diam
menyaksikan pertengkaran itu. Ayo Dinda, kita keluar, tidak perlu ikut dengannya. Jika kau Tuan James dan Tuan Saga tidak mau ikut, tidak masalah. Ucap Queen langsung melangkah turun dari pesawat. Tidak ada yang bisa keluar, bentak Kenzo menatap tajam mereka. Itu bukan urusanmu, cetus Queen langsung melangkah keluar. Pengawal, bawa anakku dari tangan istriku. Bentak Kenzo langsung saja pengawal itu membawa anak ketuanya sebelum nyawa mereka melayang jika tidak gerak cepat. Kau ini apa-apaan, ha? Harley Quinn menatap benci ke arah Kenzo. Kenzo langsung menarik tangan istrinya dan menyeret kembali masuk. Lepaskan tanganku, aku tidak mau bersama denganmu lagi. Dasar pria kejam. Teriak Quinn membuat semua pengawal yang di situ jantungan mendengar makian dari nyonya mereka. Karena tidak ada yang berani memaki ketua mereka. Kau bilang kejam? Baik, akan kuperlihatkan kekejamanku padamu. Ucap Kenzo menyeringai membuat mereka menatap ngeri wajah tuan mereka. Ku bilang lepaskan aku, Harley Quinn. Quinn, maafkan aku. Lirik Agatha melihat temannya berjuang membelanya. Tuan, biar saya menanggung hukumannya. Ucap Saga tidak tega melihat nonanya. Diam kau. Bentak Kenzo menatap tajam Saga membuat Saga langsung terdiam. Ternyata selama aku menjadi istrinya, aku tidak bisa menjadi orang yang bisa meredamkan amarahnya. Aku ragu, apakah dia benar-benar mencintaiku? Ucap Quinn kecewa. Kau mau apa? Lirih Quinn menatap suaminya dan menahan tangisnya karena merasa tangannya sangat sakit dipegang kuat oleh suaminya, serta sakit hati diperlakukan seperti ini. Ikut denganku. Ucap Kenzo langsung menyeret Quinn ke kamar yang ada di dalam pesawat itu. Dan Quinn hanya bisa mengikuti langkah suaminya. Aku minta maaf, lirik Agatha pada suaminya. Tak perlu difikirkan sayang, jangan menangis lagi ya. Ucap Saga tak tega melihat istrinya. Sayang, kenapa kau mau bekerja dengan Tuan Kenzo yang kejam? Bisik Dinda pada suaminya. Itu sudah takdirku sayang dan aku tidak bisa keluar begitu saja. Ucap James mengelus kepala istrinya. Sudah Agatha, kau jangan menangis lagi, ucap Dinda menghampiri temannya. Tapi itu salahku membuat mereka bertengkar, ucap Agatha terisak. Sayang, sudah jangan menangis lagi ya. Bujuk Saga memeluk istrinya agar tenang membuat James tersenyum melihat Saga yang sangat sabar pada istrinya. Di dalam kamar. Mau bicara apa lagi? Ucap Quinn setelah sampai di kamar. Sangat berani ya kau menantangku, ucap Kenzo menatap tajam istrinya. Emang kenapa? Aku harus takut. Kau suamiku, mati pun aku di tanganmu. Aku tidak takut. Ucap Ken tidak kalah menatap tajam suaminya mendengar itu membuat darah Kenzo semakin mendidih. Kau ingin benar-benar mati? Ucap Kenzo mencekik leher istrinya membuat Ken kesakitan, tapi ia tersenyum menatap suaminya. Ayo, bunuh aku. Ucap Ken tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ah! Teriak Kenzo menghempaskan Queen ke ranjang, membuat Kenzo frustasi dan hilang kendali. Bisa-bisanya aura psikopatnya muncul di hadapan istrinya. Membuat Queen terbatuk memegang lehernya yang hanya bisa menangis dalam diam. Sayang, aku sungguh minta maaf, ucap Kenzo berlutut di depan istrinya. Sedangkan Queen hanya menatap kosong. Aku tidak bisa mengontrol diriku. Maafkan aku, ucap Kenzo menggapai tangan istrinya tapi ditepis oleh Queen. Kau tidak perlu minta maaf. Anggap aja ini hanya kebiasaan, lirih Queen. Sungguh aku minta maaf sayang, ucap Kenzo memeluk kaki Queen. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Ucap Queen kasihan melihat suaminya sampai berlutut seperti itu. Kalau kau tidak peduli, aku tidak akan menganggap orang-orang terdekatku, maka tinggalkan aku. Lirih Queen tak kuat mengatakan semuanya. Tidak sayang, sungguh. Tadi aku kehilangan kendali sayang, maafkan aku. Ucap Kenzo terisak terus memeluk kaki Queen. Kau tidak benar-benar mencintaiku kan? Hanya menginginkan aku sebagai pelampiasanmu kan? Lirih Queen membuat Kenzo sangat terkejut mendengar perkataan istrinya. Sungguh sayang, aku sangat mencintaimu. Aku tidak pernah bermain-main masalah cinta. Aku seperti ini karena sebenarnya aku sudah menjadi seorang psikopat yang tidak bisa mengendalikan kemarahanku. Karena itu, aku ingin membunuh sayang. Hal itu tidak bisa aku hindarkan, jelas Kenzo. Mendengar itu membuat Queen terkejut. Kenapa bisa? Tanya Queen. Dari aku kecil, aku sudah melihat adegan pembunuhan. Karena itu, jiwa membunuh sudah mengalir di darahku sayang. Aku tidak bisa menahan diri kalau sudah marah, jelas Kenzo.
Apa juga kau akan membunuhku? Lirih Queen. Itu tidak akan terjadi sayang. Seperti tadi, aku bisa mengontrol diriku dengan cepat saat ingin membuatmu terluka. Lirih Kenzo langsung memeluk istrinya. Sungguh, maafkan aku sayang, ucap Kenzo terus memeluk istrinya. Bersambung.